Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu kami boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Terima kasih kami boleh kembali bersama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tolong kami sekali lagi Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan di tengah-tengah kami. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang siap mendengar dan siap diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu di tengah segala kelemahan, keterbatasan dan juga keberdosaannya. Tuhan, kami berdoa supaya segala kelemahan, bahkan keberdosaan hamba-Mu tidak menghalangi Tuhan kembali menyapa setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, sertai setiap kami. Kiranya pemberitaan firman ini boleh sekali lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Hosea pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Hosea pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Ayatnya cukup banyak, kita akan membacanya secara bergantian Bapak Ibu. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-14. Hosea pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Sudah dapat ya? Kita akan membaca bergantian Bapak Ibu. Saya ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat-ayat yang genap. Begini bunyi firman Tuhan. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkai perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan? Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri, Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah cerita. Cerita ini bukan cerita beneran ya. Cerita ini sebuah cerita fiksi. Dikisahkan begini Bapak Ibu, ada seorang politikus dari sebuah negeri, sebuah negara. Negara ini adalah negara yang terkenal, yang di internet itu sering disebut sebagai Konoha atau Wakanda begitu ya. Negara ini cukup terkenal karena barusan negara ini mengoplos Pertamax jadi Pertalite begitu ya. Dan korupsinya lumayan 271 triliun. Negara yang, ya saya nggak sebut ya, Bapak Ibu tahu ya. Nah, suatu saat seorang politikus ini, dia mati dan katanya dia itu pergi ke gerbangnya surga. Nah di gerbang surga, dia itu melihat ternyata ada banyak jam Bapak Ibu. Jadi ada banyak jam, cuman jamnya itu satu sama lain saling berbeda.
kecepatan jamnya itu berbeda-beda. Jadi ada jam yang jalannya itu pelan sekali, tapi di sisi lain ada jam yang jalannya itu agak cepat, bahkan ada jam yang ya lumayan lah ya, lumayan cepat. Nah dia penasaran, apalagi di bawah jam itu ada nama-nama negara begitu ya. Dia coba memahami, dia nggak bisa. Akhirnya dia datang ke seorang malaikat dan dia tanya, kat begitu ya, maksudnya malaikat, itu maksud jam-jamnya itu apa begitu ya. Terus kemudian malaikatnya katakan, oh jam itu mewakili negara-negara yang ada di dunia. Lah terus kok jalannya kok beda-beda? Kemudian malaikatnya katakan, oh ya, jalannya itu bergantung pada jumlah kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Jadi malaikatnya itu menjelaskan begini, kalau misalnya negara ini kejahatannya itu enggak banyak, jalannya itu akan pelan sekali gitu. Kalau kejahatannya lumayan banyak begitu ya, ya jalannya juga akan lumayan cepat seperti itu. Oh dia sekarang ngerti, jadi dia deketi 1 jam lihat ada tulisan negara Belanda. Jalannya itu pelan sekali gitu ya. Oh karena dia tahu Belanda itu salah satu negara yang tingkat kejahatannya sangat rendah. Kalau Bapak Ibu nanti pulang silakan googling ya. Belanda dan Norwegia itu salah satu negara yang tingkat kejahatannya sangat minim. Saking minimnya Bapak Ibu tahu banyak penjara di sana itu mau ditutup. Nah saking desperate-nya mereka kan kadung bikin penjara toh ya. Kalau tidak ada orangnya kan eman toh. Nah, mereka lakukan apa? Mereka itu sampai punya rencana mau impor narapidana dari negara lain. Sampai kayak gitu loh. Sungguhan ya. Jadi kan tahu ya, kalau mau ke Norwegia atau Belanda gratis sudah tahu caranya toh ya. Ya, bisa lewat jalur narapidana maksudnya gitu. Nah, jadi dia coba memahami, oh Belanda ini jalannya pelan, Norwegia jalannya pelan, Finlandia jalannya pelan. Terus kemudian dia lihat negara yang lain, jalannya kok lumayan cepat gitu ya. Oh dia tahu, oh negara ini waktu saya hidup itu memang tingkat kejahatan dan korupsinya lumayan tinggi gitu ya gitu. Akhirnya setelah dia melihat segala macam jam itu, dia penasaran. Karena ternyata dia ada jam pakai nama Konoha alias Wakanda gitu ya. Dia cari-cari, akhirnya dia nggak terima, dia tanya sama malaikat. Malaikat, ini jam yang punyanya negara saya mana? Malaikatnya tanya, negaramu negara apa toh? Negara Konoha, negara Wakanda. Terus malaikatnya bilang, oh itu sudah kami taruh di dapur jadi kipas angin begitu ya. Ngerti maksudnya ya? Nah, Bapak Ibu saya membayangkan seandainya bangsa Israel pada zaman Hosea ini memang beneran punya jam di surga, maka saya yakin kok jamnya orang Israel ini tidak akan jauh berbeda dengan jamnya negara Wakanda alias Konoha tadi. Saya kok cukup yakin kalau misalnya kita, orang-orang ini, politikus ini melihat di surga ada jam atas nama bangsa Israel pada waktu itu, maka jamnya itu juga akan berputar sangat cepat. Tahu dari mana? Bapak Ibu ingat waktu kita mulai membaca kitab Hosea, kita mulai membahas sejak bulan Januari, kita akan menemukan begini, di dalam hampir semua pasal itu selalu ada kecaman-kecaman Tuhan kepada bangsa Israel. Masih ingat ya? Jadi mulai kita bahas pasal kedua misalnya, pasal yang keempat, pasal yang kelima, pasal yang keenam, pasal yang ketujuh yang kita bahas minggu lalu, hampir semua kitab ini, semua pasal ini berisi kecaman-kecaman Tuhan terhadap bangsa Israel. Itu menunjukkan apa? Artinya memang di tengah-tengah bangsa ini ada jumlah kejahatan yang sangat banyak, sangat banyak. Nah minggu lalu kita membahas pasal yang ketujuh, Bapak Ibu kalau masih ingat, di sana Tuhan itu mencela bangsa Israel karena 2 alasan. Secara lokal, secara domestik, ternyata intensitas kejahatan yang terjadi di dalamnya itu semakin meningkat, semakin banyak. Jadi bukan hanya jumlahnya, tapi intensitasnya itu semakin meningkat. Bahkan kejahatan itu terjadi di banyak bagian Bapak Ibu, di banyak bagian. Kalau dulu ya kan, yang korupsi itu cuma pemimpinnya, sekarang bahkan sampai rakyatnya juga melakukan kejahatan. Kalau dulu pemimpinnya korupsinya hitungannya paling cuma ya puluhan ratusan juta, sekarang sudah 271 triliun seperti negara Konoha, Wakanda, negara yang jauh di sana ya. Jadi kejahatan itu semakin meningkat di pasal yang ketujuh. Bahkan Tuhan katakan begini, bukan hanya kejahatan terjadi di domestik, secara interlokal, ya kan, antar negara, ternyata orang-orang Israel itu juga melakukan kejahatan. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka itu lebih percaya sama bangsa asing daripada sama Tuhan. Ketika mereka mengalami desakan, mengalami keadaan yang berat, bukannya datang sama Tuhan, mereka lebih percaya bahwa bangsa lain itu bisa menolong mereka. Jadi hampir di semua pasal, sampai pasal yang ketujuh, isinya itu kecaman-kecaman. Itu berarti apa? Memang banyak kejahatan bangsa ini.
Nah menariknya di dalam bagian yang kita baca pasal yang ke-8 tadi, kita melihat bahwa ternyata Tuhan masih melanjutkan kecamannya. Berarti memang jamnya ini cepat sekali gitu ya. Kipas anginnya itu mungkin kalau Konoha itu ditekan levelnya 2, ini mungkin level 1 gitu ya. Atau mungkin sama satu kayak Konoha begitu ya. Jadi kejahatannya itu semakin banyak. Kalau kita baca tadi di pasal yang ke-8, Tuhan itu masih melanjutkan kecamannya terhadap bangsa Israel. Nah cuman di pasal yang ke-8 ini ada sedikit hal yang berbeda. Berbedanya apa? Karena ternyata di sini Tuhan tidak hanya mengecam mereka, tapi Tuhan juga memperingatkan mereka tentang hukuman yang akan menimpa mereka. Jadi kalau sebelumnya Tuhan itu cuma mengecam, maka di pasal yang ke-8 ini Tuhan itu cukup detail dan cukup serius memberitahu mereka begini, ada hukuman yang besar, ada hukuman yang serius yang akan menimpa mereka. Kalau di dalam bagian sebelumnya, Tuhan memang sempat menyinggung beberapa hukuman. Tapi biasanya hukumannya itu masih ringan gitu ya. Misalnya Tuhan bilang nanti berkatmu tak ambil, kamu jadi kelaparan, mengalami kekeringan begitu ya. Ringan. Kalaupun hukumannya berat, Tuhan itu bicaranya itu cuma sepintas lalu. Tapi di dalam bagian ini pasal yang ke-8, Tuhan bicara begini soal hukuman yang berat dan Tuhan itu bicara dengan nada yang benar-benar serius. Taunya dari mana? Taunya begini Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kita akan lihat ternyata bagian ini itu dimulai dengan peringatan tentang hukuman dan diakhiri dengan peringatan tentang hukuman. Jadi bagian awal pembukanya tentang hukuman, diakhiri juga bicara tentang hukuman. Seolah-olah Tuhan mau bilang, perhatiin loh ini ya, ini nggak main-main loh, ini serius loh. Dimulai dengan hukuman, diakhiri dengan berita tentang penghukuman. Kemudian yang kedua, kalau kita baca, di sana Hosea itu menggunakan beberapa ilustrasi yang semuanya itu bicara begini, bahwa hukuman yang menimpa mereka itu adalah hukuman yang berat. Hukuman yang menimpa mereka itu adalah hukuman yang mengerikan. Coba dilihat ayat yang pertama Bapak Ibu. Dilihat ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Hosea itu mulai dengan seruan begini, tiuplah sangka kala. Tiuplah sangka kala. Bapak Ibu, pada masa itu sangkakala beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang sangkakala bisa jadi alat musik ya kan. Tapi pada masa itu sangkakala itu fungsinya lebih mirip seperti alarm, seperti tanda bahaya. Biasanya sangkakala itu dipakai dalam beberapa kesempatan, tapi salah satu fungsi utamanya sangkakala itu memberitahu kita kalau ada perang besar yang akan terjadi, memberitahu kita kalau ada sebuah bahaya besar yang akan terjadi. Ketika dibilang sama Hosea, tiuplah sangkakala, Hosea mau kasih tahu begini, hei Israel, hati-hati loh, ada bahaya besar yang akan menimpa kalian. Ada bahaya yang besar, bukan main-main. Bahkan dalam bagian selanjutnya Bapak Ibu lihat, Hosea katakan begini, di ayat yang pertama, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Terjemahan LAI menurut saya tidak terlalu tepat begitu ya. Terjemahan Raja Wali ini tidak terlalu tepat. Menurut saya lebih tepat diterjemahkan itu sebagai burung nasar. Burung nasar tahu ya? Burung nasar itu burung yang suka bikin janji sama Tuhan. Tuhan aku janji. Oh enggak ada hubungannya itu ya. Burung nasar itu burung yang identik dengan kematian. Kalau Bapak Ibu tahu, burung nasar ini punya semacam keunikan. Dia tuh bisa tahu kalau ada binatang atau ada sesuatu makhluk yang mau mati, dia tuh bisa tahu. Dan nanti ketika dia itu tahu ada bau-bau kematian, dia itu bisa muter-muter di atasnya. Kadang dia itu bisa mendekat, nunggu sampai si makhluk ini mati, nanti dia makan. Karena kan burung nasar ini kan burung pemakan bangkai, tahu ya. Nah, sehingga lewat gambaran ini, Hosea mau bilang begini loh, hei Israel, ditiup sangkakala artinya apa? Ada bahaya besar yang akan menimpa kalian. Dan bukan sekedar bahaya besar, bahaya ini akan memakan banyak korban jiwa. Makanya ada burung nasar yang beridar-idar di atas mereka. Jadi bagian ini dimulai dengan kasih tahu, ada musibah besar dan musibah ini akan memakan banyak orang, memakan banyak korban jiwa. Dimulai dengan pemberitahuan tentang hukuman. Menariknya, bagian ini juga diakhiri dengan pemberitaan tentang hukuman. Coba lihat ayat yang ke-12 dan 13. Di ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dan 14. Di ayat yang ke-13 bagian akhir Tuhan bilang begini, sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Maksudnya apa? Tuhan bilang begini, mereka ini akan mengalami masa seperti masa yang lalu ketika ada di Mesir. Maksudnya apa? Kembali dijajah, kembali ditindas.
Bahkan di ayat yang ke-14 Tuhan katakan Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Jadi bukan hanya mereka akan dibawa kembali dalam penindasan dan penjajahan. Di ayat yang ke-14 Tuhan bilang nanti semua kotamu itu akan tak bakar habis. Lihat ya. Jadi bagian ini itu menarik karena Tuhan tidak hanya sekedar mengecam mereka. Tapi dalam bagian ini Tuhan mulai bicara soal penghukuman dengan nada yang serius. Dimulai dengan hukuman, diakhiri dengan hukuman. Dan ilustrasi-ilustrasi yang Tuhan pakai itu bicara soal kehancuran besar. Bicara soal kekalahan besar. Bicara soal musibah yang sangat besar. Nah pertanyaannya kenapa kok Tuhan harus bicara sekeras ini kepada mereka? Kenapa kok Tuhan harus memberi peringatan sedemikian keras kepada mereka? Bapak Ibu kita semua tahu masalah utamanya itu di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan katakan begini, ayat yang pertama bagian B. Oleh karena mereka telah melangkai perjanjianku. Tuhan harus mengecam Israel karena mereka itu tidak setia dengan perjanjian mereka terhadap Tuhan. Tuhan sudah kasih mereka berkat, terus kemudian kan Tuhan kasih tahu ini loh yang harus kamu lakukan sebagai umatku. Tapi mereka nggak lakukan hal itu. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan begini, Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Jadi bukan hanya Israel itu melanggar perjanjiannya Tuhan, ternyata, ini sampai ketinggalan ini. Jadi bukan hanya Israel itu melanggar perjanjiannya Tuhan, tetapi Israel juga tidak suka dengan Tuhan. Israel tidak suka dengan Tuhan, tidak suka dengan hukumnya Tuhan. Mereka berpikir hidup bisa ngatur diri sendiri, hidup mengandalkan yang lain, hidup sesuka hati, itu lebih baik daripada hidup mengandalkan Tuhan. Dan karena hal-hal ini Tuhan bilang, ini masalah yang serius, ini kejahatan yang serius, dan Tuhan akan menghukum mereka dengan cara yang serius juga. Nah di ayat yang ketiga sampai yang ke-13, Hosea itu kemudian menjelaskan kepada kita begini, bentuk pelanggaran yang mereka lakukan itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa kok Tuhan sampai menghukum mereka serius itu bentuknya seperti apa sih? Nah Bapak Ibu kalau kita lihat secara sederhana, ada dua bentuk kejahatan yang mereka lakukan, dua bentuk utama. Yang pertama begini, kejahatan yang mereka lakukan itu bersifat politik, di dalam konteks politik. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan begini Bapak Ibu, di dalam politik ayat yang keempat bagian A, coba dilihat. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Jadi masalah yang pertama Bapak Ibu, yang Tuhan kecam, karena orang-orang Israel ini milih pemimpin, tapi tidak tanya Tuhan. Nah itu wujud konkretnya itu begini, nanti Bapak Ibu di rumah, dilihat Alkitabnya ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Ya, nanti pulang dibaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Di sana itu diceritakan sebuah episode yang menurut saya kayak film-film silat zaman dahulu gitu ya. Di sana itu dicatat begini. Di Israel terjadi kudeta dan pembunuhan. Jadi ada raja yang baru memerintah sebentar, dikudeta, dibunuh. Nanti diganti lagi, dikudeta, dibunuh. Dan itu terjadi beberapa kali. Misalnya kalau Bapak Ibu baca, ada seorang raja namanya itu Sakaria. Dia itu baru memerintah 6 bulan. Kemudian ada orang namanya Salum, itu membunuh dia. Jadi setelah dia jadi raja 6 bulan, si Sakaria, Salum itu mengkudeta dan membunuh si Sakaria. Terus si Salum naik jadi raja. Dicatat kemudian Salum ini yang sudah membunuh Sakaria, baru 1 bulan memerintah, dikudeta lagi sama orang lain yang namanya Menahem, dan Menahem yang jadi raja. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi ini yang ditentang sama Tuhan. Jadi terjadi kudeta. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat ada seorang raja namanya Pekaya, memerintah 2 tahun, dikudeta lagi. Dan ini yang dikecam sama Tuhan. Tuhan mengecam mereka karena ternyata gini, di dalam bidang pemerintahan itu penuh dengan kejahatan. Ada saling kudeta, ada saling membunuh, ada konspirasi jahat yang terjadi di antara para pemimpin. Itu yang Tuhan tidak suka. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu, masalah politik lain yang dikecam sama Tuhan yang tadi kita sudah sempat bahas, orang Israel lebih percaya sama-sama bangsa lain, pada bangsa lain daripada kepada Tuhan. Ketika mereka terdesak, mereka mengalami kesulitan, bukan datang sama Tuhan, bukan. Tapi mereka lebih percaya, nanti bangsa-bangsa lain ini yang bisa memberikan saya pertolongan.
Jadi yang pertama, masalahnya orang Israel, mereka itu melanggar perjanjian dalam bentuk politik ini. Secara politik, mereka itu melakukan kejahatan di antara para pemimpinnya, ada kudeta, saling membunuh, bahkan mereka lebih percaya sama bangsa lain daripada sama Tuhan. Tapi bukan hanya itu yang membuat mereka sampai Tuhan menghukum mereka. Secara keagamaan, mereka juga melakukan kejahatan yang serius. Bentuknya seperti apa? Coba dilihat Alkitabnya. Ayat yang keempat sampai yang keenam, Tuhan katakan begini, ayat yang keempat B sampai yang keenam. Dari emas dan peraknya, mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu. Ia dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria ini. Bukan hanya secara politik Bapak Ibu, ternyata secara keagamaan orang-orang Israel ini juga melakukan kejahatan. Bentuknya apa? Mereka melakukan penyembahan berhala. Nah Bapak Ibu masih ingat gak cerita ketika bangsa Israel itu terbelah menjadi dua, terpisah jadi dua. Jadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Masih ingat ceritanya? Masih ingat? Oh, mukanya jelek semua ini, kayaknya nggak ingat ya. Saya ceritakan sedikit ya. Jadi setelah zamannya Salomo kan punya anak, namanya siapa? Salomo Junior ya. Yo gampang kayak gitu ya. Rehabeam. Nah zamannya Rehabeam, ternyata orang-orang itu datang sama Rehabeam begini. Bro, dulu papamu waktu merintah itu kok rodok kejem ya. Coba kamu merintahnya rodok baik-baik titik. Terus Rehabeam bilang gini, enggak, aku akan lebih kejam dari papaku. Aku akan lebih kuat dari papaku. Sehingga pada waktu itu banyak orang nggak terima, dipimpin oleh seorang yang namanya Yerobeam, kerajaan Israel itu jadi terpecah dua. 10 suku ikut kerajaan utara, dipimpin sama Yerobeam, 2 suku itu ikut Rehabeam. Masih ingat ya ceritanya ya? Nah kemudian begini, penyembahan ibadah bait suci itu kan adanya di Israel Selatan, di Yerusalem. Yerobeam yang memerintah di utara, itu rodok-rodok parno gitu loh Bapak Ibu. Ini nek orang-orang utara pergi ke selatan untuk ibadah, nanti lama-lama mereka katut. Nanggap maksudnya? Nanti katut nih, mereka tidak mau ikut kerajaan utara, mereka katut ikut kerajaan selatan. Sehingga apa yang dilakukan sama Yerobeam, dia membuat patung anak lembu emas. Dia bilang ini gantinya Tuhan di selatan. Nah masalahnya buat Tuhan itu kejahatan serius. Gara-gara kejahatan ini Tuhan akhirnya menghukum si Yerobeam. Tangkap ya. Nah ternyata pada zaman Hosea, patung yang dibuat sama Yerobeam itu masih ada dan masih disembah. Dan bagi Tuhan itu masalah serius. Bisa ditangkap ya. Jadi bukan hanya secara politik, secara keagamaan, orang-orang Israel juga melakukan kejahatan, hidup dalam penyembahan berhala. Tidak hanya itu, di ayat yang ke-11 coba dilihat, mereka dikatakan begini, sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Bapak Ibu yang dimaksud di sini, mezbah ini, jangan berpikir orang Israel mempersembahkan korban untuk dewa-dewa asing, bukan. Mezbah di sini itu mezbah persembahan kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Tuhan yang benar. Nah terus kenapa kok dipermasalahkan sama Tuhan? Kan mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Masalahnya itu begini, nanti Bapak Ibu baca di rumah, di dalam Ulangan pasal yang ke-12, Tuhan itu sudah mulai membayangkan begini, suatu saat nanti Tuhan itu mau menetapkan tempat ibadah yang benar cuma ada satu. Orang Israel sebelumnya ibadahnya itu kan pindah-pindah. Sampai kemudian zamannya Musa dibangun yang namanya Kemah Suci. Masih ingat ya? Kemudian zamannya Daud, Tuhan itu suruh mendirikan bait Allah. Nah, jadi mulai Ulangan pasal 12, Tuhan sudah membayangkan begini, suatu saat nanti hanya akan ada satu tempat di mana orang itu bisa beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, di Yerusalem, di bait Allah. Masalahnya berarti begini, semua persembahan di luar Yerusalem, di luar bait Allah, itu persembahan yang tidak sah. Nangkep ya? Karena Tuhan cuma mau persembahan dan ibadah dilakukan di bait Allah. Dan ini penting, Bapak Ibu ingat kisahnya Daniel itu berdoa sehari berapa kali? Oh ayo, saking bingungnya karena doanya lebih banyak dari Daniel ya. Daniel sehari kan berdoa 3 kali, kalah sama kita. Kita sehari kan berdoa 7 kali ya. Doa bangun tidur, nggak lali. Doa makan pagi, ya nggak keluwen, ya kan. Kemudian berangkat pergi, ya kalau nggak telat, keburu-buru kan ya lali doa toh ya. Doa makan siang,
Ya kan, doa pulang kerja, doa makan malam, doa sebelum tidur, nek belum ngantuk. Kita sehari doa 7 kali loh. Daniel aja cuma 3 kali ya. Daniel kalah sama kita. Tapi gini, yang menarik kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Daniel, Daniel setiap kali berdoa, dia itu menghadap kemana? Masih ingat? Menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Karena buat orang-orang Yahudi, konsep berpikirnya, Yerusalem ini penting. Ibadah itu harus diarahkan ke Yerusalem, ibadah hanya bisa terjadi di Yerusalem. Tangkap ya? Nah, sedangkan yang dilakukan orang Israel, mereka mempersembahkan korban di luar Bait Allah, di luar Yerusalem. Bahkan bukan hanya itu, kalau Bapak Ibu lihat tadi ayat yang ke-11, mereka itu sengaja memperbanyak mesbah-mesbah persembahan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya mereka melakukan pelanggaran, karena mempersembahkan korban di luar Bait Allah, tapi mereka itu dengan sengaja melawan Allah. Karena sengaja memperbanyak mesbah-mesbahnya itu. Nah makanya Bapak Ibu, karena kejahatan-kejahatan ini, Tuhan bilang begini, nanti dia akan menghukum mereka dengan hukuman yang berat dan mengerikan. Jadi intinya begini, bagian ini dimulai dengan seruan bukan sekedar kecaman, tapi ada peringatan tentang hukuman. Hukumannya ini serius, karena dibuka dengan peringatan hukuman, ditutup dengan peringatan tentang hukuman. Berarti Tuhan ngomong gak main-main loh ini ya. Saya nggak lagi main-main loh, ini saya serius loh ini, soal penghukuman ini. Tapi kenapa kok mereka harus dihukum? Tadi secara politik mereka itu pemimpinnya penuh dengan kejahatan. Saling menjatuhkan, saling membunuh, saling mengkudeta. Bahkan mereka itu lebih percaya bangsa lain daripada Tuhan. Secara keagamaan mereka itu melakukan penyembahan berhala, bahkan mereka itu sengaja melawan perintah Tuhan mengenai ibadah. Makanya karena hal-hal itu Tuhan memandang kejahatannya ini tambah serius. Dan Tuhan katakan dia akan hukum mereka dengan hukuman yang berat dan mengerikan. Nah Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kita sebenarnya tentang sebuah kebenaran yang sederhana, tapi juga penting. Apa yang mau dikatakan bagian ini kepada kita Bapak Ibu? Sama seperti Tuhan itu tidak pernah menutup mata terhadap kejahatannya orang Israel, maka tak kasih tahu, Tuhan tidak akan pernah menutup mata juga terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap dosa itu dipandang sama Tuhan. Tuhan tahu. Dan Tuhan itu pasti akan memberikan ganjaran terhadap setiap dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya tahu kita semua pintar nyimpen dosa ya. Tapi percayalah, sepintar apapun kita nyimpen dosa, kita tidak bisa membohongi matanya Tuhan. Tuhan tahu setiap dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan akan membalas setiap dosa yang kita lakukan. Apa yang kita tabur dosa, nanti kita akan menuai penghukuman dari Tuhan. Waktu pandemi itu kan ada film yang lagi booming tuh Bapak Ibu. Saya kok lupa judulnya, Life of Marriage ya kalau nggak salah. Coba yang wajahnya Korea-Korea semua bisa membenarkan saya. Bener ya, film yang tentang itu loh, rumah tangga, perselingkuhan rumah tangga. Tahu ya film itu ya? Yang senyum-senyum ini kayaknya muka Korea semua ini, ya kan. Nanti paling selesai saya dianu, Pak judulnya salah gitu, dikoreksi gitu ya. Nah, film itu kan saya enggak punya karunia nonton film Bapak Ibu. Nonton drama Korea saya enggak punya karunia. Jadi saya itu kalau nonton drama Korea, saya tonton episode 1, 2, 3, langsung tak cari episode terakhir. Oh, tamatnya kayak gini gitu. Karena saya enggak suka. Nanti tengah itu kan pasti bulut-bulut. Apa kamu? Saya enggak suka. Jadi tak cari episode awal akhirnya gimana. Cuman saya sempat lihat episode awalnya kan gini, tentang orang yang dia tuh bisa menutup dengan rapi perselingkuhannya. Benar enggak ya? Tapi akhirnya serapi-rapinya dia kecolongan juga, gara-gara rambut ya kalau nggak salah ya. Bener ya? Bener nggak? Loh, jangan pura-pura nggak tahu. Oh, pura-pura nggak tahu ini. Oh, nggak tahu. Padahal dalam hati, ya gitu ya kan. Kalau saya nggak salah gara-gara rambut ya. Ya, gara-gara rambut istrinya curiga. Duh, ini kok ada rambut pirang hiji lagi gitu ya. Tapi bukan rambutku ini gitu loh. Nah, mulai dia curiga dan akhirnya ketahuan. Bahwa ternyata suami yang dikira baik selama ini itu selingkuh. Bapak Ibu, sepinter apapun kita menyimpan dosa, kita tidak bisa menipu matanya Tuhan. Sungguhan, kita tidak bisa menipu matanya Tuhan. Dan setiap dosa yang kita lakukan, itu Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan balas. Memang begini, tak kasih tahu ya. Bukan berarti bahwa setiap keadaan yang tidak baik yang kita alami, itu berarti dihukum sama Tuhan. Enggak, ya. Ingat baik-baik, tidak berarti setiap keadaan yang tidak baik yang kita alami itu adalah hukuman dari Tuhan.
Bukan berarti kalau Anda sakit hari ini karena dihukum Tuhan, enggak. Bukan berarti misalnya pekerjaanmu hari ini enggak baik dihukum Tuhan, enggak. Belum tentu gitu ya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu baca, ada banyak orang itu yang mengalami kesulitan dan bukan karena dosanya mereka, benar enggak? Masih ingat Ayub ya? Ayub kan mengalami kesulitan toh, benar ya? Mulai dari hartanya hilang, terus kemudian anak-anaknya meninggal, sampai kemudian Ayub sendiri kan sakit toh ya, kena panu stadium 4 itu kan, dia kan gatel-gatel, saking gatelnya sampai digaruk pakai beling. Masih ingat ya ceritanya ya? Enggak, bukan panu stadium 4. Sakitnya kita nggak tahu ya kan, tapi pokoknya dia kan merasa gatel sekali sampai digaruk pakai beling gitu loh. Tapi apakah dia mengalami itu karena dosanya dia? Enggak. Di Yohanes pasal yang ke-9, Tuhan sama para murid pernah jalan, kemudian lihat ada seorang buta. Murid-murid tanya apa, masih ingat? Tuhan, yang dosa siapa? Apakah dia atau orang tuanya? Tuhan bilang enggak, bukan dua-duanya. Dia ngalami itu supaya Tuhan dipermuliakan. Tidak semua keadaan buruk yang Anda alami itu karena dosa. Penting loh ya. Jadi jangan sampai gampang-gampang menghakimi orang. Saya ini bolak-balik kalau visit gitu ya. Kemudian mengunjungi orang yang sakit. Entah kenapa saya itu beberapa kali visit selalu bersama dengan orang-orang yang punya karunia mulut itu rodok nyanyil Bapak Ibu gitu ya. Iya toh. Mulut itu nyanyil, karunia khusus ini. Jadi mengunjungi orang sakit datang-datang, loh iso loro kon. Loh orang sudah sakit gitu no ya kan. Rasanya kan pengen disalip ya orang kayak gini ya toh. Sudah gitu ngomong gini, lu ini sakit kakian dosa lu gitu loh. Aduh, orang sakit digituin. Saya tidak memungkiri dosa bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan hukuman. Tapi bukan berarti semua hukuman terjadi karena dosa. Ingat baik-baik. Tapi poinnya tetap gini, dosa itu nggak boleh dibuat main-main. Dosa itu dipandang sama Tuhan hal yang serius. Dan Tuhan itu pasti menghitung setiap dosa yang kita lakukan, dan Dia akan balas setiap kejahatan yang kita lakukan. Hari ini Anda bisa nutupi perselingkuhanmu bahkan dari pasanganmu, tapi Anda tidak bisa tutupi itu dari Tuhan. Tuhan akan perhitungkan itu. Anda bisa tutupi kecuranganmu di dalam pekerjaan, tapi Anda tidak bisa lari dari matanya Tuhan. Tuhan akan perhitungkan itu. Anda bisa tutupi semua kejahatanmu, sungguhan, tapi Anda tidak bisa lari dari penghakimannya Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah main-main dengan dosa. Dosa itu masalah serius. Tuhan pasti akan perhitungkan, Tuhan pasti akan balas. Bapak Ibu mungkin akan mikir begini, loh tapi kan di luar sana itu ada banyak orang tuh yang sudah hidupnya jahat, tidak baik, tapi ya sampai sekarang masih fine-fine aja, benar enggak? Kita sering menemui kayak gini ya, di negara tadi yang saya sebut negara Wakanda alias Konoha itu, kan barusan ini semakin ramai soal ketemu korupsi ya kan, yang korupsi minyaknya sampai triliunan ya kan, kemudian listriknya juga dikorupsi dan sebagainya. Belakangan ini kan makin banyak kasus korupsi muncul. Tapi kalau kita mau jujur ya, kira-kira masih banyak enggak pelaku-pelaku kejahatan yang belum ketangkep? Ayo jujur. Mungkin kita pikir bisa jadi ada loh, bisa jadi ada. Orang-orang yang mungkin dibalik itu jadi dalang kejahatan, tapi mereka itu enggak ketangkep. Mungkin bahkan bukan belum ketangkep, enggak bisa tersentuh. Gitu loh. Terus kita mikir, enak jadi orang-orang kayak gitu ya. Bikin kejahatan, terus kemudian enggak ngalami apa-apa. Nah Bapak Ibu dalam hal ini tak kasih tahu ada dua hal yang kita perlu ingat. Yang pertama begini, kita selalu berpikir hukumannya Tuhan, itu kalau misalnya kita bikin jahat, kemudian langsung rumahnya rubuh, ya kan? Bikin jahat, besoknya langsung kecelakaan, tabrak gitu. Kita mikir kayak gitu. Tak kasih tahu, sebenarnya ada satu hukuman yang tidak kalah mengerikan. Apa? Ketika Tuhan diam, melihat kita berdosa. Orang kalau bikin kejahatan, didiemin sama Tuhan, itu hukuman yang lebih menakutkan. Tak ulangi ya. Kalau Bapak Ibu bikin kejahatan, dan Tuhan diam melihat Bapak Ibu melakukan kejahatan, itu hukuman yang lebih menakutkan. Karena bisa jadi Anda dipersiapkan untuk hukuman yang lebih besar, atau mungkin Tuhan tidak peduli sama Anda. Anda tidak dianggap anak sama Tuhan. Makanya sama Tuhan dibiarin Anda bikin dosa. Bapak Ibu, diamnya Tuhan itu bukan alasan untuk senang. Diamnya Tuhan itu hukuman yang lebih menakutkan. Tadi pagi saya cerita ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira saya waktu kecil ini baik apa nakal? Ayo, yang bilang saya baik coba ayo. Hah? Duh gak ono. Saya pulang loh, sungguhan loh, saya pulang loh.
Yang bilang saya nakal, ayo. Oh banyak. Saya enggak nakal kok, saya enggak nakal. Saya itu rodok betik gitu toh. Rodok betik. Saya itu Bapak Ibu tadi pagi saya cerita, saya itu pernah satu waktu ya, mami saya itu kan punya mesin jahit tuh yang merek Singer tahu ya, yang itu. Nah kemudian mesin jahit itu kan ada kayak lacinya yang bisa dibuka itu loh Bapak Ibu tahu. Waktu itu saya ingat, waktu saya masih kecil, saya itu pernah iseng. Jadi mami saya itu naruh uang seratusan di sana. Kalau saya nggak salah sekitar 1.000 atau 2.000 gitu loh. Taruh di sana. Ada seratusan sekitar 20 biji. Kemudian saya tuh pengen beli ciki waktu itu, pengen beli snack gitu loh. Nah, akhirnya saya ambil uang 100-nya satu, saya beliin satu. Tapi namanya anak kecil serakah gitu ya, nggak puas satu. Saya pengen beli lagi. Cuman saya mikir kalau saya ambil yang 50 tadi, nanti mami saya tahu kalau uangnya kurang. Ini maksudnya. Akhirnya saya lakukan Bapak Ibu tahu, semua uang 100-nya itu tak beliin, jadi kembaliannya 50 itu tak taruh di sana semua. Waktu mami saya buka, loh kok satu sih jadi seket KB nih gitu ya. Sudah gitu saya ngomong, iya Mi kok bisa ya Mi. Mujizat Mi. Gitu. Saya waktu kecil betik Bapak Ibu. Nah waktu kecil ya, ini tolong jangan bilang-bilang ya. Saya itu paling suka berkelahi sungguhan. Saya suka berkelahi, saya tinggal di sebuah kampung, terus saya itu waktu kecil itu badannya kecil, imut-imut, enggak kayak sekarang ya. Sekarang kan rada amit-amit. Saya waktu kecil itu kecil, imut-imut gitu loh. Nah terus hobi saya itu gini, saya punya tetangga yang usianya saya lupa 1 atau 2 tahun di atas saya, badannya lebih besar dari saya. Nah saya itu tiap kali ketemu ya, selalu tak tantangi, opo kok gitu. Jadi tiap kali itu saya selalu berkelahi sama dia. Terus saya itu penasaran, kok gak pernah menang gitu ya. Soalnya dia lebih besar dari saya. Sampai akhirnya suatu hari Bapak Ibu, saya ini jengkel, kok gak pernah menang ya. Kemudian saya lihat dia duduk di depan rumah tetangga saya, oleh inspirasi ilahi, bukan. Saya itu lihat batu Bapak Ibu, lihat batu, terus kemudian batunya itu tak lempar ke dia. Sengaja tak lempar ke dia, dan oleh pertolongan Tuhan, enggak, entah gimana, itu kena ke kepalanya, dan kepalanya itu bocor, darahnya sampai muncrat-muncrat gitu ya. Enggak itu lebay itu. Pokoknya dia itu kena, bahkan sampai bocor. Saya ingat waktu itu saya melakukan kesalahan yang serius, karena sampai bikin kepalanya orang bocor. Tapi waktu pulang, saya merasa bersyukur begini, mami saya memang marah. Jadi waktu itu saya ingat mami saya itu ambil penjalin ya, terus saya itu dipukul, kamu nih anak esopo, anak Dewi Lali ya. Wes pokoknya dia itu marah, saya dipukul. Tapi waktu itu meskipun saya tahu mami saya marah, dalam taraf tertentu saya masih senang, karena saya dipukul. Saya itu lebih tidak suka kalau mami saya marah dan saya didiemin. Kenapa? Karena begini, kalau saya dipukul, saya tahu saya masih punya mami. Kalau saya didiemin, saya merasa saya kehilangan mami saya. Anggap ya, Bapak Ibu tak kasih tahu, kalau orang bikin kejahatan, didiemin sama Tuhan, jangan iri, harus dikasihani. Orang kayak gitu itu biasanya dipersiapkan Tuhan untuk hukuman yang lebih besar, atau bahkan mungkin sudah tidak dianggap sama Tuhan. Justru yang kedua begini, bersyukurlah kalau Anda bikin dosa, dan Tuhan tegur Anda. Kalau hari ini Anda nyimpen dosa, dan Anda hari ini dengar firman ini, bersyukurlah, Tuhan sayang sama Anda. Kalau Anda diperlakukan seperti orang Israel yang terus diperingatkan, kamu salah, ayo bertobat. Tuhan sayang sama Anda loh, sungguhan. Hukuman yang lebih menakutkan itu bukan waktu dipukul sama Tuhan. Waktu Tuhan tidak peduli sama kita itu lebih menakutkan. Ingat Ibrani 12, penulis Ibrani itu pernah bilang begini, siapa sih anak yang tidak pernah diajar sama orang tuanya? Ada enggak? Tidak ada ya. Justru yang nggak diajar itu dibilang apa? Anak-anak gampang atau anak-anak haram. Itu yang nggak diajar, yang nggak dianggap anak itu. Sehingga kalau hari ini Anda bikin dosa, ada orang yang negur, ojo dimusuhi orangnya. Anda bikin dosa, dengar firman Tuhan, saya ojo dimusuhi, ya. Bukan, itu karena Tuhan masih sayang Anda, sehingga Tuhan tegur Anda, Tuhan ajak Anda untuk bertobat. Intinya Bapak Ibu hari ini kita diingatkan gini sederhananya. Dosa itu bukan masalah kecil. Dosa itu masalah serius. Anda bisa menyimpan dosa dan kejahatanmu serapi apapun, tapi Anda tidak bisa luput dari matanya Tuhan. Dan Tuhan akan membalas setiap kejahatan yang kita lakukan. Tapi bersyukurlah kalau hari ini Tuhan masih terus mengingatkan Anda, ini kejahatanmu, ayo bertobat. Tuhan sayang sama Anda. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ayo berhenti main-main dengan dosa. Sungguhan.
Jangan berpikir karena kejahatanmu tidak ada yang tahu, Anda merasa safe, enggak. Ayo berhenti main-main dengan dosa. Segera bertobat, segera kembali kepada Tuhan. Dosa bukan perkara kecil. Dosa itu perkara serius. Dan setiap kejahatan itu tidak akan lepas dari matanya Tuhan. Sampai kita bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari sekali lagi, ayo jangan main-main dengan dosa. Kalau hari ini Tuhan menegur Anda dengar firman Tuhan ini, Tuhan sayang sama Anda, berhenti dari kejahatan yang Anda lakukan, berhenti dari dosa Anda, berbalik sama Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu 1-2 menit, kita mau berdoa secara pribadi. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, apakah ada dosa yang saat ini Anda sembunyikan, yang terus menjadi kesenangan Anda. Ingatlah, tidak ada kejahatan dan dosa yang terlepas dari matanya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Karena itu jangan lagi main-main dengan dosa Bapak Ibu. Bersyukurlah ketika Tuhan menegur Anda hari ini, Tuhan masih sayang dengan Anda. Tuhan ingin Anda bertobat, Tuhan ingin Anda kembali. Karena itu mari hari ini datang kepada Tuhan. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Ambil tekad Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau jadi seperti yang Tuhan ingin. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa dan seruan anak-anak-Mu. Kami tahu serapi apapun kami menyimpan dosa dan kejahatan kami, tapi kami tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mata Tuhan melihat setiap dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan akan memperhitungkan setiap kejahatan yang kami lakukan. Namun saat ini Tuhan, kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bertobat dan mengakui kesalahan kami. Kami mau mengambil tekad untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami sadar betapa dosa itu kuat mencengkeram kami. Dan sulit bagi kami untuk lepas dari dosa dan kejahatan itu. Karena seringkali dosa itu menguntungkan kami, membuat kami nyaman. Karena itu Roh Kudus, tolonglah kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, supaya kami bisa lepas dari belenggu dosa ini. Kami tidak lagi ingin bermain-main dengan dosa kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami sadar kami lemah. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.